Pasukan Amerika Serikat yang bertugas di Irak diminta untuk siaga jika sewaktu-waktu Washington terlibat perang Gaza. Perintah itu tertuang dalam sebuah memo Pentagon yang diterbitkan di Intercept pada Selasa 30 Januari 2024. Diedarkan awal Januari, memo tersebut menginstruksikan sejumlah tentara yang bertugas di Irak untuk bersiaga. Mereka harus siap dikerahkan ke Gaza jika seandainya Amerika terseret perang Israel-Hamas. Memo tersebut tidak secara eksplisit mengonfirmasi niat Amerika untuk mengirim pasukan ke medan perang. Namun, perintah yang disampaikan memberi gambaran yang berbeda dengan sikap Washington selama ini. Gedung Putih dan Pentagon sama-sama menjamin bahwa pihaknya tidak berencana mengirim tentara ke Gaza. Sebagai informasi, Amerika menempatkan 2.500 tentara di Irak dan 900 personel lainnya di Suriah. Alasannya karena Washington ingin melatih dan membantu pasukan lokal untuk mencegah kebangkitan teroris. Namun di tengah perang Israel-Hamas, kehadiran tentara Amerika disebut punya tujuan lain. Pada November 2023, media lokal melaporkan bahwa ribuan tentara Amerika dikerahkan untuk menjaga fasilitas nuklir Israel. Meski laporan tersebut belum diverifikasi secara independen, pejabat Amerika telah mengakui bahwa pasukan komando di lapangan membantu Israel dalam sejumlah hal termasuk mengidentifikasi sandera. Militer Inggris dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengirim kapal induk ke Laut Merah. Hal ini dilakukan untuk melindungi kapal-kapal yang melewati perairan tersebut dari serangan Houthi Yaman. Surat kabar The Telegraph melaporkan informasi tersebut pada Selasa 30 Januari 2024. Disebutkan bahwa Angkatan Laut Inggris sedang bersiap menggantikan kapal induk Amerika Serikat USS Dwight Eisenhower. Kapal tersebut akan kembali ke pangkalan setelah ditempatkan di Laut Mediterania. Inggris sendiri punya dua kapal induk yakni HMS Prince of Wales dan HMS Queen Elizabeth. Keduanya dirancang untuk mengangkut pesawat tempur canggih F-35. Jika keputusan Inggris sudah final, artinya ini akan menjadi yang pertama kalinya HMS Prince of Wales beroperasi di Timur Tengah. Di sisi lain, ketegangan di kawasan tersebut semakin meningkat setelah Amerika dan Inggris menyerang langsung posisi Houthi di Yaman pada Januari lalu. Houthi bersumpah akan menargetkan semua kapal milik Washington dan London sebagai pembalasan. Dalam beberapa waktu terakhir, sumpah itu terbukti dengan beberapa insiden rudal yang jatuh menghantam kapal Amerika dan Inggris. Amerika Serikat kembali melakukan serangan di Yaman pada Rabu 31 Januari 2024. Serangan kali ini menargetkan rudal milik Houthi yang dianggap menimbulkan ancaman bagi pesawat Amerika. Dalam pernyataan resminya, Komando Pusat Amerika atau CENTCOM menyebut rudal Houthi siap diluncurkan. Oleh karena itu, pasukannya dengan cepat menghancurkan rudal tersebut sebelum digunakan untuk menyerang pesawatnya. Pada hari yang sama, CENTCOM juga melaporkan bahwa kapal perang Amerika menembak jatuh beberapa objek asing. Objek itu teridentifikasi sebagai rudal anti kapal milik Houthi dan 3 buah drone Iran. Namun, tidak disebutkan apakah drone tersebut dilengkapi dengan bahan peledak atau hanya berfungsi untuk pengintaian. Diketahui ketegangan antara Amerika dan Houthi bermula sejak perang di Gaza pecah pada Oktober tahun lalu. Houthi mendukung Hamas dengan cara menargetkan kapal-kapal di Laut Merah yang berhubungan dengan Israel. Namun, Amerika dan sekutunya menganggap tindakan itu telah mengganggu arus bebas perdagangan. Afrika Selatan telah menjadi negara terdepan yang mengecam Israel atas perang di Gaza. Terbaru, negara itu menyerukan semua negara untuk berhenti mempersenjatai Zionis. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Naledi Pandor, mengatakan bahwa Israel sudah jelas melakukan kejahatan perang. Kesimpulan itu diperoleh dari hasil putusan Mahkamah Internasional yang dibacakan pekan lalu. Pandor berharap negara-negara lain sadar bahwa membantu Israel sama saja melakukan kejahatan perang.
Oleh karena itu, ia menyerukan semua negara untuk berhenti mendanai Zionis, terutama untuk kepentingan militer. Sebelumnya pada 26 Januari lalu, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Israel harus mengambil semua langkah untuk mencegah genosida di Gaza. Selain itu, Israel juga diminta untuk menghukum anggota militernya yang menyerukan atau melakukan genosida. Keputusan ini mengundang kemarahan dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Menurutnya, keputusan itu sangat keterlaluan dan menyudutkan pihaknya. Ia bersumpah bahwa tidak akan ada tentara Israel yang diseret ke Pengadilan Kriminal Internasional di Belanda. Kapal tanker yang mengangkut minyak Rusia terus berlayar melalui Laut Merah tanpa terganggu oleh serangan Houthi Yaman. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kapal pesaingnya, terutama milik Amerika Serikat dan Inggris. Menurut eksekutif pelayaran, Rusia menjadi lebih bergantung pada perdagangan melalui Laut Merah sejak menginvasi Ukraina. Hal ini karena Eropa menjatuhkan sanksi terhadap impor Rusia yang memaksa Moskow mengekspor sebagian besar minyak mentahnya ke Tiongkok dan India. Menurut perusahaan analisis minyak Vortexa, jumlah kapal Rusia yang melewati Laut Merah mengalami sedikit penurunan sejak Desember 2023. Namun lalu lintas pekan lalu masih 20% lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun 2023. Hal ini kontras dengan gangguan yang lebih luas terhadap kapal tanker minyak secara keseluruhan. Misalnya kapal milik Amerika dan Inggris yang berulang kali diserang oleh Houthi baik menggunakan rudal maupun drone. Sementara kapal-kapal yang membawa minyak Rusia sebagian besar tidak memiliki hubungan dengan Israel atau sekutunya. Rusia justru memiliki hubungan dekat dengan Iran, yakni negara yang mendukung Houthi melawan Israel.